Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo santriwan santriwati semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya bersemangat untuk mengikuti sekolah online hari ini. Nah, di sekolah hari ini kita akan belajar tentang informatika dan keterampilan generik, yang mana kita sudah mempelajari tentang informatika di minggu lalu. Nah, hari ini akan kita bahas lebih detail lagi terkait informatika. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang keterampilan generik. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu informatika. Nah, kira-kira apa itu informatika? Apakah ada yang masih ingat? Ya, jadi informatika itu adalah bidang ilmu mengenai studi, pembelajaran, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, informatika itu adalah sebuah ilmu yang mana kita nanti akan merancang atau akan membuat sistem dengan komputasinya. Jadi, untuk menyelesaikan dalam masalah kehidupan kita sehari-hari itu biasanya kita akan membuat teknologi, mencetuskan teknologi yang baru. Nah, untuk mencetuskan teknologi yang baru, kita membutuhkan informatika. Lalu, di sini ada kata sistem komputasi. Lah, komputasi itu apa? Nah, jadi komputasi sendiri itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Nah, komputasi sendiri itu adalah sebuah ilmu juga, yang mana ilmunya itu belajarnya tentang pemodelan matematika. Kenapa ada pemodelan matematika? Kan kita belajarnya informatika. Nah, informatika itu bisa kita gunakan jika masalah tersebut sudah dibuat dalam pemodelan matematika. Jadi matematika dan informatika itu sangat berhubungan. Untuk menyelesaikan masalah informatikanya, kita membutuhkan pemodelan matematika, atau lebih mendetailnya, kita membutuhkan logikanya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga komputasi itu adalah untuk menggunakan komputer untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sains. Nah, penggunaan komputer itu berarti bisa disebut juga dengan komputasi, karena sesuai dengan namanya. Kita lanjutkan sekarang, yaitu apa sih kegunaan kita belajar informatika? Nah, kegunaan kita belajar di informatika itu tidak hanya sekarang saja bergunanya, tapi diharapkan di masa yang akan datang atau ketika kalian nanti sudah berumur 20-an ke atas, nah kalian itu bisa menggunakan dan juga untuk menyelesaikan masalah kalian, untuk membantu pekerjaan kalian. Jadi tidak hanya kalian itu menggunakannya untuk bermain saja dari teknologi tersebut, namun kalian bisa menggunakan teknologi untuk membantu kalian dalam menyelesaikan masalah kalian. Nah, dan juga kalian harus bisa dengan bijak, atau kata lainnya kalian itu bisa kapan ya kira-kira kita itu butuh menggunakan teknologi. Nah, ini juga kira-kira setelah nanti kalian belajar informatika, kalian akan mengerti kapan sih waktu yang tepat kita menggunakan teknologi itu. Dan yang terakhir, dari kalian belajar informatika, kalian nanti akan bisa membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Yang mana kemarin sudah Ustazah singgung bahwa nanti di informatika kita akan membuat sebuah produk. Bisa dimulai nanti kita membuat game yang sederhana. Nah, dari game yang sederhana itu kan berarti membuat aplikasi teknologi. Nah, itulah kira-kira kalau kita akan belajar informatika. Kita bisa membuat aplikasi, membuat game, atau membuat teknologi yang baru, seperti itu. Kemudian, apa yang akan dipelajari? Kalau tadi kan kita belajarnya itu untuk membuat aplikasi. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Tadi informatika nanti akan belajar 7 elemen. Yang pertama ada TIK, kemudian ada SK adalah sistem komputer, ada JKI, jaringan komputer internet, ada AD, analisis data, kemudian ada AP itu algoritma dan pemrograman, kemudian ada DSI, dampak sosial informatika, ada PLB, dan juga ada BK. Nah, mari kita bahas apa saja yang nanti kira-kira akan kita selesaikan di dalam elemen-elemen ini. Nah, jadi di
informatika itu tadi ada 8 ya, bukan hanya 7, tapi ada 8 elemen di dalam informatika itu. Yang pertama yaitu berpikir komputasional, atau kalau di dalam bagian yang rumah tadi kita akan belajar tentang BK. Nah, BK itu akan belajar tentang apa saja? BK itu akan belajar menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, dan ilmu sosial. Jadi, di sini di dalam berpikir komputasional itu lebih ke penyelesaian masalah kita sehari-hari yang ada kaitannya, mungkin bisa di matematika atau di informatika. Nah, karena kita akan berpikir bagaimana menyelesaikannya, nah untuk mudahnya kita akan berpikir secara komputasional. Dan yang kedua, elemen yang kedua yaitu ada elemen TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, yang mana TIK ini sudah kalian pelajari ketika kalian SD. Nah, di waktu SD kalian belajar TIK itu terkait Microsoft Word, kemudian mungkin belajar tentang internet. Nah, di TIK kita juga sama, kita akan membuat karya digital yang berkomunikasi via surel, kemudian ada menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Nah, TIK itu erat kaitannya dengan kita menggunakan teknologi yang ada dalam komputer atau laptop kita. Misal ada surel, ada internet atau peramban. Peramban itu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox. Nah, itu adalah peramban. Kalau surel itu email. Kemudian kita nanti akan belajar juga tentang mengolah folder, yang mana itu folder terdapat di dalam komputer atau laptop. Kemudian yang elemen ketiga yaitu kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, berarti sudah jelas yang namanya sistem komputer, berarti kita akan belajar tentang perangkat apa saja yang ada di dalam komputer. Jadi bisa perangkat keras dan juga perangkat lunak untuk sistem komputer. Dan selanjutnya untuk elemen yang keempat ada analisis data. Nah, jadi kalau kalian belajar TIK, mungkin kemarin belajar tentang Excel, itu kan ada datanya. Nah, di sini di informatika itu dipecah-pecah sendiri-sendiri, dijadikan kelompok-kelompok kecil. Kalau analisis data itu kita akan belajar tentang pengolahan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam matematika kalian pernah belajar tentang pengolahan data. Misal ada diagram panah, diagram lingkaran, diagram batang. Nah, di dalam diagram-diagram tersebut biasanya bisa diolah dengan menggunakan aplikasi yang ada di dalam komputer atau laptop. Jadi nanti kalau kalian belajar analisis data, nanti kalian belajar tentang pengolahan data, baik itu rata-rata, modus, median, atau sebagainya. Itu biasanya bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan, kalau udah tingkat di mahasiswa itu bisa menggunakan SPSS atau terkait tentang statistika. Selanjutnya yang ada elemen algoritma dan pemrograman. Nah, inilah yang nanti erat kaitannya dengan kita akan membuat sebuah karya atau sebuah aplikasi. Kalau kita akan membuat sebuah aplikasi, berarti kita harus memiliki algoritma atau bahasa pemrogramannya. Nah, jadi sebuah aplikasi itu juga ada bahasa pemrogramannya agar aplikasi itu bisa berjalan. Nah, nanti kita akan sedikit belajar tentang bahasa pemrograman. Selanjutnya ada dampak sosial informatika. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di dampak sosial informatika? Nah, di informatika itu pasti ada dampaknya, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, kalau dampak positif pasti kita sudah paham ya, dampak positifnya kita bisa menggunakan teknologi dengan lebih canggih lagi. Kalau dulu itu masih menggunakan komputer yang besar, sekarang udah menggunakan komputer yang kecil, atau bahkan kita bisa cuma membawa HP, kita sudah bisa dengan mudah untuk menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Nah, itu adalah dampak positifnya, kita menggunakan teknologi dengan lebih canggih lagi. Nah, pasti di informatika itu ada dampak negatifnya, yang mana pasti kalian juga sudah merasakan dampak negatifnya itu apa. Nah, Ustazah tidak ingin dampak negatifnya ini ada di dalam kalian. Jadi kalian bisa menggunakan informatika ini dengan secara bijak.
agar kalian bisa memanfaatkan dampak positifnya. Selanjutnya yang di terakhir yaitu ada elemen praktikan lintas bidang. Nah, apa sih maksudnya praktikan lintas bidang? Nah, bidang di sini artinya di kelas 7 itu adalah mata pelajaran. Jadi, informatika itu nanti tidak hanya belajar tentang informatika saja, namun di praktik lintas bidang kita bisa nanti berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Misal, kita bisa menyelesaikan persoalan di sains atau di IPA dengan menggunakan informatika, dengan menciptakan sebuah program. Nah, itu yang dinamakan dengan praktekan lintas bidang. Jadi tidak melulu pada informatika saja, namun bisa di lain mata pelajaran. Nah, itu tadi yang akan kita bahas di informatika ini. Namun, tidak semuanya akan kita bahas di kelas 7. Bisa juga nanti kita bahas di kelas 8 atau dibahas di kelas 9. Begitu ya, Mas Mbak semuanya ya. Selanjutnya, nah, kira-kira ada nggak sih kalian yang bertanya-tanya, apa toh bedanya TIK dan informatika itu? Sepertinya sama saja belajarnya tentang komputer. Kira-kira ada yang tahu nggak apa bedanya TIK dan informatika itu? Nah, jadi kalau TIK itu adalah bentuk teknologinya, jadi hasil dari informatikanya, yang mana dia itu hanya digunakan untuk mengirim, menyimpan, menciptakan, membagi, dan menginformasikan. Hanya cakupannya itu dalam hasil dari teknologi itu. Tapi kalau informatika sendiri itu banyak sekali elemennya. Bisa ada tadi yang kita sudah Ustazah jelaskan, ada berpikir komputasional, kemudian ada TIK itu sendiri, ada sistem komputer, ada jaringan komputer dan internet. Nah, jadi informatika itu lebih luas daripada TIK. Kalau TIK itu hanya salah satu elemen yang ada di informatika. TIK merupakan hasil dari pelajaran informatika. Kalau informatika itu lebih luas. Ada bahasanya, ada hasilnya, kemudian ada produknya, seperti itu. Kemudian, apakah hubungan informatika dengan bidang lain? Kira-kira ada nggak hubungannya informatika dengan bidang lain itu? Tentu ada ya, ada hubungannya. Karena di era sekarang, era industri 4.0 atau bahkan sekarang sudah industri 5.0, itu semua kehidupan itu pasti didukung oleh sistem yang berbasis komputer. Nah, misalnya ada pendataan penduduk yang sekarang menggunakan KTP elektronik, EKTP. Nah, itu kan juga memanfaatkan informatika untuk bisa mengolah datanya atau ada database-nya di pemerintahan sana. Kemudian bisa juga untuk mendaftar sekolah, yang mana sekolah-sekolah sekarang itu mendaftarnya melalui online. Nah, dari online itu merupakan hasil dari informatika. Jadi informatika itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka kalian harus bersemangat jika mempelajari informatika, karena kita kan sedang belajar tentang kehidupan kita, karena itu sangat erat dengan hidup kita, informatika itu. Oke, sekarang kita lanjutkan sedikit pengantar tentang keterampilan generik. Apa sih keterampilan generik itu? Jadi keterampilan generik itu adalah sebuah ilmu yang nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan yang erat kaitannya dengan sains, dengan informatika itu sendiri. Jadi keterampilan itu seperti menghasilkan produk atau mempelajari untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini nanti kalian akan belajar tentang bekerja dalam kelompok dan juga mengkomunikasikan hasil kerja. Nah, kalau pekerja kelompok itu pasti akan ada sesi presentasinya. Tidak mungkin kalau hanya bekerja kelompok saja tanpa ada presentasinya. Kalau bekerja kelompok pasti harus dikomunikasikan atau harus ada presentasinya. Nah, bekerja dalam kelompok. Pernah nggak kalian bekerja dalam kelompok? Pasti sering ya. Jadi bekerja dalam kelompok itu tidak selalu ada di sekolah. Bisa di rumah. Di rumah itu pasti ada bekerja dalam kelompok atau istilah lainnya adalah bekerja sama. Misal bekerja sama dengan kakak, adik, atau orang tua.
Nah, bekerja dalam kelompok itu yang pertama ada pemanasan atau ada rancangan dulu. Kira-kira kalian itu mau menyelesaikan tugas apa? Nah, itu untuk menyelesaikan tugas itu berarti strategi yang harus kalian gunakan itu yang bagaimana? Itu adalah pemanasan seperti perencanaannya. Dan selanjutnya nanti ada perancangan kerja kelompok. Kalau tadi pemanasan itu merencanakan, sekarang perancangan. Jadi dibuat yang lebih detail lagi perancangannya bagaimana. Kalau pemanasan hanya merencanakan, hanya ngobrol-ngobrol bagaimana ini bekerja kelompoknya. Kemudian setelah ngobrol nanti bisa diplotkan atau dibuat kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Nah, seperti itulah bekerja dalam kelompok itu. Jadi harus saling diskusi untuk bisa menyelesaikan satu strategi itu atau menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian setelah nanti kalian bekerja dalam kelompok, pasti nanti bisa kalian mengkomunikasikan hasil kerjanya. Nah, mengkomunikasi hasil kerjanya itu bisa melalui presentasi yang biasa kalian mungkin sudah sering ya melihat atau mendengar orang presentasi. Nah, di dalam presentasi itu ada yang menggunakan infografis. Infografis itu yang bagaimana? Jadi, infografis itu yang berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang dapat mempermudah pembaca menangkap pesan. Jadi infografis itu bisa menggunakan data grafik atau gambar dan juga diberikan teks yang lebih menarik daripada presentasi. Mungkin kalau presentasi ada yang masih banyak menggunakan kata-kata. Nah, kalau infografis itu sudah menggunakan gambar dan grafik yang menarik, jadi lebih mudah untuk dipahami. Itu namanya infografis. Nah, di infografis itu memiliki dua yang harus ada di situ, yaitu terkait konten dan tampilan. Konten itu berarti terkait dengan isi. Jadi apa saja yang ada di situ? Yang pertama itu pasti harus ada tujuannya. Kenapa infografisnya digambar atau dibuat? Nah, pasti ada tujuannya. Kemudian kontennya itu juga harus memuat kepada siapa infografis itu ditujukan. Kalau kepada murid-murid atau anak-anak, berarti gambarnya juga harus menyesuaikan. Kemudian ada yang menggunakan kontennya itu benar, harus nyata atau bisa diterima dengan baik dan masuk akal. Itu yang harus diperhatikan jika kita merancang konten pada infografis, yaitu harus ada tujuannya, kemudian harus tahu siapa yang akan ditujukan. Infografis itu akan ditujukan kepada siapa, dan yang terakhir yaitu tentang konten atau isinya itu harus benar dan masuk akal serta bisa diterima oleh orang lain dan sumbernya itu jelas. Selain konten, infografis itu juga ada tampilannya. Nah, tampilan di infografis itu harus ada pemilihan kata kunci. Nah, kata kunci itu sangat penting agar nanti ketika orang lain membaca atau melihat infografis kalian itu dengan mudah memahaminya. Jadi harus memilih kata kunci. Kemudian kalau tampilannya berarti erat kaitannya dengan huruf. Misal di sini ada jenis hurufnya atau mungkin ukurannya. Jadi ukuran dan jenisnya itu harus yang sesuai, yang bisa dibaca oleh semuanya. Kemudian selain ada hurufnya, kalian juga harus memperhatikan ilustrasi atau yang ilustrasi itu ada grafik atau gambarnya. Dan yang terakhir itu kalian harus memperhatikan tentang tata letak dan tata warna. Nah, seperti ini kalian harus mempertimbangkan warnanya agar semuanya bisa melihat, baik itu dari jauh atau dari dekat, itu bisa terlihat dengan jelas. Dan terkait tata letak agar simetris, itu terkait tampilan pada infografis yang harus kalian pahami. Nah, di sini ada misi yang harus kalian selesaikan. Kemarin saya sudah mengirimkan buku paket secara melalui WA ya, atau electronic book, e-book yang biasa kita sebut. Bisa nanti kalian buka di buku kalian, buku paket e-booknya di halaman 17 sampai 18. Nah, di sana nanti ada persoalan yang harus kalian selesaikan. Nah, kira-kira gambar apa ini ya? Ini ruangan yang sedang akan
Jadi di sini dideskripsikan. Misalnya kalian itu memiliki 2 kakak dan 2 adik. Kalian mendapat tugas menyiapkan ruang pesta untuk merayakan ulang tahun adik bungsu. Jadi adik kalian itu ada yang mau ulang tahun. Kalian dan kakak serta adik kalian itu diminta untuk menyiapkan ruangannya. Pekerjaan itu harus dibagi. Dan setiap orang itu bisa mengerjakan dengan tugas yang berbeda. Mungkin ada yang mengoles kue, ada yang menata meja, ada yang meniup balon, ada yang menaruh balon, menata kursi, dan juga ibu itu menugaskan kakak sulung, berarti kakak yang tertua, kakak pertama itu untuk memeriksa apakah semua sudah selesai.